Zahra. Di sini saya telah bersama kedua narasumber podcast EduTalk hari ini. Podcast hari ini akan membahas tentang minat belajar siswa SMP terhadap pembelajaran matematika. Sebelumnya, kedua narasumber kita telah melakukan wawancara langsung ke salah satu SMPN di Kabupaten Bandung. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Irina Nuridiani. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 di Universitas Langlang Buana, program studi Pendidikan Matematika 2024. Saya Fani Irawan, mahasiswa aktif semester 2 di Universitas Langlang Buana, program studi Pendidikan Matematika. Baik, seperti yang telah kita ketahui tadi bahwa kedua narasumber kita telah melakukan wawancara langsung. Langsung saja, matematika seringkali dianggap sulit dan membosankan. Apakah betul? Iya. Betul. Lalu, apa penyebab rendahnya minat belajar siswa SMP terhadap matematika? Betul sekali. Banyak siswa merasa bahwa matematika itu rumit dan tidak relevan dengan mereka. Salah satu penyebabnya karena pendekatan pembelajaran yang lebih konvensional daripada kontekstual. Selain itu, pengalaman buruk seperti kurang memahami materi dan nilai yang rendah membuat persepsi negatif terbawa terus oleh mereka. Jadi bukan semata-mata matematika itu sulit ya, tapi bagaimana materi itu disampaikan ya? Ya, benar. Jadi, penyampaian materi ketika secara kaku, hanya berfokus pada rumus, latihan soal, tanpa makna penjelasan di baliknya, tentu siswa cenderung kesulitan untuk tertarik. Padahal matematika sendiri itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa saja faktor utama yang mempengaruhi minat belajar siswa SMP terhadap pembelajaran matematika ini? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran matematika. Yang pertama, metode pembelajaran. Guru yang mampu menjelaskan secara menarik akan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, dukungan lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun teman sebaya. Dan yang ketiga, fasilitas belajar, seperti penggunaan teknologi dan bantuan media visual. Berarti peran guru di sini sangat penting ya? Ya, benar sekali. Jadi peran guru di sini sangat penting. Peran guru tidak hanya menyampaikan materi ketika di kelas saja, tetapi peran guru bisa menjadi fasilitator dan motivator. Misalnya, guru menggunakan pembelajaran seperti studi kasus ataupun proyek yang relevan dengan dunia nyata sekarang, atau bisa dengan memanfaatkan fasilitas aplikasi pembelajaran agar siswa tumbuh rasa tertarik dan juga aktif ketika belajar matematika. Seperti itu ya. Apakah bisa memberikan contoh konkret pendekatan guru terhadap siswanya? Pendekatannya bisa dilakukan dengan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, materi persentase bisa dikaitkan dengan diskon di pusat perbelanjaan seperti itu. Dengan seperti itu dapat menumbuhkan minat siswa terhadap matematika sehingga siswa merasa bahwa matematika itu nyata dan bermanfaat. Sangat aplikatif ya. Iya, benar. Lalu bagaimana dengan peran orang tua dan apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah? Nah, peran orang tua di sini tak kalah pentingnya dengan peran guru. Peran orang tua ketika di rumah bisa memberikan dukungan emosional dan juga bisa memberikan waktu atau ruang belajar yang nyaman, dan juga bisa memberikan dukungan atau penguatan positif. Jangan fokus pada nilai semata. Hargai sedikit proses belajar anak tersebut. Sebelum podcast kita berakhir, apakah ada pesan yang akan disampaikan kalian sebagai calon pendidik nantinya? Ya, silakan. Mungkin pertama, ubah dulu cara pandang kita terhadap matematika dengan pendekatan yang lebih kreatif, relevan, dan menyenangkan. Dengan itu
kita bisa menjadikan matematika menjadi pelajaran yang disukai oleh siswa. Dan juga mungkin guru dan orang tua perlu bersinergi dalam mewujudkan pembelajaran yang mendukung. Ingat, minat itu bukan bawaan lahir, melainkan bisa ditumbuhkan dari diri kita sendiri. Sampai sini saja podcast kita hari ini. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang telah hadir di podcast. Semoga dengan membagi wawasannya untuk para pendengar di rumah menjadi bermanfaat dan menjadi inspirasi. Saya Alfatul Zahra dan kedua narasumber di podcast EduTalk pamit izin undur diri. Sampai jumpa.